Saudara, puncak KTT G20 di bawah keketuaan Indonesia di Nusa Dua Bali berlangsung dinamis. Presiden Jokowi meminta agar polarisasi dunia akibat perang Rusia-Ukraina segera diakhiri. Indonesia optimistis KTT G20 Bali ini bisa melahirkan deklarasi atau komunike bersama yang konkret. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. Di hadapan para pemimpin negara anggota G20 dan negara undangan, Presiden Joko Widodo dengan tegas meminta perang dihentikan saat membuka sesi pertama puncak KTT G20 Selasa pagi di Hotel Apurva Kempinski, Nusa Dua Bali. Di sesi yang membahas tentang isu ketahanan pangan dan energi ini, Presiden menyoroti kondisi dunia yang menghadapi krisis bertubi-tubi, mulai dari pandemi COVID-19 yang belum usai, rivalitas global, perang, hingga krisis di sektor pangan, energi, dan keuangan. Sebagai tuan rumah G20, Presiden juga menyoroti tatanan dunia yang diuji dengan polarisasi setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung hampir 9 bulan. Presiden juga meminta agar dunia tak terbelah dan justru bekerja sama mengakhiri perang. Dalam sesi sidang yang berlangsung tertutup ini, setiap negara diberi kesempatan untuk memberikan pandangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang diundang hadir secara virtual di KTT G20 berharap Rusia bisa mengakhiri agresi dan menyetujui proposal perdamaian berisi 10 syarat. Di antaranya, meminta agar Rusia menarik semua pasukannya dari Ukraina, membebaskan semua tawanan, dan meneguhkan kembali integritas teritorial Україна. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде ніяких Мінськів 3, які Росія порушить одразу ж після укладення. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обманути усіх вас, обманути світ і заморозити війну, якраз тоді, коли її поразки стали особливо відчутними. Zelensky menyebut sudah 430 anak-anak Ukraina tewas akibat serangan misil Rusia. Dan semakin lama upaya perdamaian tertunda, semakin banyak korban yang jatuh. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang hadir mewakili Presiden Vladimir Putin menyebut syarat perdamaian Ukraina tak realistis. Isu geopolitik dalam sesi pertama KTT G20 itu pun memicu perdebatan alot hingga menggeser jam makan siang. Di sesi kedua usai makan siang, pertemuan kepala negara di KTT G20 membahas soal arsitektur kesehatan global. Presiden berharap negara-negara G20 ikut mengawal Pandemic Funds atau dana pandemi yang diluncurkan sebagai langkah konkret presidensi Indonesia demi kesiapan dunia menghadapi pandemi berikutnya. Tapi, dana yang terkumpul masih kurang. Saya mengajak semua pihak berkontribusi. Indonesia telah memberikan komitmen 50 juta dolar. Dunia tidak boleh mengulang kesalahan saat pandemi COVID-19. Ini adalah pelajaran berharga untuk menyiapkan dunia dari darurat kesehatan global. Never again harus menjadi mantra kita bersama. Sehari sebelum puncak KTT G20 di Bali juga menjadi bersejarah antara pemimpin Amerika Serikat dan Tiongkok. Xi Jinping dan Joe Biden saling senyum dan berjabat tangan erat dalam pertemuan bilateral yang digelar 14 November lalu. Sejak 2018, hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat memburuk atas perang dagang yang diluncurkan Amerika kepada negeri tirai bambu. Agustus 2022 lalu, Tiongkok bahkan memutus hampir semua saluran komunikasi dengan Amerika Serikat. Namun pertemuan di Bali ini menjadi pertemuan bersejarah karena keduanya sepakat
untuk membahas potensi pemulihan hubungan dan berjanji mencegah konflik. Biden bahkan mengutus sekretaris negaranya ke Tiongkok untuk menindaklanjuti pembahasan di Bali. Aura positif dalam puncak perhelatan KTT G20 semakin memperbesar harapan Indonesia akan lahirnya deklarasi atau komunike bersama. Tim Liputan, Kompas TV.